Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Kita ada di sesi yang sama, intermezzo, interdimensi, zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Temanya ini Kevin tadi tuh sempat bingung ya. Temanya apa gitu. Shuffle kartu dan kartunya itu keluarnya adalah 6 pedang. 6 pedang. Ini berkaitan dari sebuah perjalanan. Ada sebuah perubahan di sini dan ada masa transisi. Oke, ada masa transisi. Kevin ambil tentang temanya adalah perubahan positif dari hubungan kamu dan dia di awal bulan Juli. Oke, kita akan cek ya. Untuk energinya, signifikatornya ini adalah kartu 6 pedang. Ada sebuah transisi di situ. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube-nya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacanya bersifat general, terkadang bisa resonate, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energinya dia, atau justru energi orang lain. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada dengan cara berkomentar positif. Yang mau curhat boleh kalian curhat aja di kolom komentar. Kalau curhatannya bagus, biasanya Kevin ambil untuk tema kita selanjutnya ya. Oke, perubahan positif dari hubungan kamu dan dia, terutama di bulan Juli. Yang mungkin ada hubungannya diblokir ya, karena di sini ada sebuah transisi pergerakan. Kita cek ya, ada energi apa, terutama dari hubungan kamu bersama orang yang ada di dalam pikiran sahabat kebahagiaan. Kita cek bersama-sama. Oke, ada kartun The Hermit. The Hermit ini lebih masuk ke dalam ranah diri sahabat kebahagiaan yang kemarin mencoba untuk healing, mencoba untuk lebih mencintai diri kamu sendiri. Ini ternyata di bulan Juli ada beberapa dari sahabat kebahagiaan ini mencoba untuk healing dan lebih fokus kepada ranah pribadi ya. Artinya mungkin ketika kamu berada di dalam kondisi yang tidak mengenakan dengan pasangan kamu mencoba untuk healing untuk diri kamu sendiri. Ini adalah hal yang positif. Ketika hal itu terjadi, ini justru membuat sahabat kebahagiaan semakin bisa lebih memahami lagi. Terutama apa? Memahami diri sendiri. Oke, dan selanjutnya tentang perubahan positif dari hubungan kamu dengan dia. Ini ternyata ya sahabat kebahagiaan tidak lagi terpengaruh dari beberapa hal yang mungkin membuat hubungan kamu ke distract. Karena masalah-masalah internal yang mungkin ada antara kamu sama dia. Jadi kamu ini lebih terkesannya adalah bodoh amat ya. Oke, di bulan Juli ini ternyata sahabat kebahagiaan ada sebuah kekuatan ya, perubahan bahwa selama ini mungkin kamu capek ngeladenin hubungan yang toksik di sini, dan justru sahabat kebahagiaan lebih memilih untuk fokus kepada diri sendiri. Oke, yang healing di sini di bulan Juli berarti energinya cukup positif ya, bahwa kamu bisa healing, ada sebuah transisi, ada sebuah perubahan yang besar terutama dari energi sahabat kebahagiaan ya, dari energi pribadi. Bukan energinya sih dia. Justru sahabat kebahagiaan ini jauh lebih baik lagi di bulan Juli. Lalu ada energi apa lagi? Kartu 5 Pentacle. Oke, kartu 5 Pentacle ini sebenarnya adalah kartu tentang sebuah kemunduran. Kenapa kemunduran ini terjadi ya sahabat kebahagiaan? Mungkin banyak sekali hal-hal yang berkaitan dari perkataan kamu, pendapat kamu, atau nasihat kamu kepada pasangan kamu atau orang yang kamu cintai. Namun nasihat dari perkataan kamu atau argumentasi itu ditolak oleh dirinya dia. Inilah yang membuat sahabat kebahagiaan menjadi orang yang bodoh amat sama dia. Ketika sahabat kebahagiaan sudah ngerti bahwa ya aku sebenarnya punya tujuan yang bagus buat kamu, bukan nyuruh kamu untuk ini itu enggak. Aku tujuannya bagus untuk kamu. Tapi ketika suaranya sahabat kebahagiaan tidak didengar, maka lebih baik sahabat kebahagiaan di sini lebih memilih untuk ya mending sih aku fokus sama diriku sendiri, cari duit, cari hal-hal yang berguna untuk diriku ketimbang terlalu banyak ke distract sama dia. Oke, selanjutnya di sini ada kartu Ace of Swords yang hubungannya kemarin sempat terblokir ya, komunikasi sempat terblokir. Ini ternyata ada sebuah perubahan positif di sini bahwa Ace of Swords ini adalah awal. Kartu Sword itu adalah simbol dari komunikasi. Mungkin hubungan kamu banyak sekali persaingan di situ yang membuat hubungan kamu sama dia tuh kemarin tuh sempat berat. Tapi ada indikasi bahwa kemungkinan dia untuk ngebuka komunikasi ini ada akses komunikasi yang dibuka di bulan Juli. Bulan Juli ini Kevin buat videonya itu ada di energi awal dekan pertamanya Cancer ya.
Hal-hal yang berkaitan dari sisi romantisme, perasaan, dan emosional ini akan terbuka. Ketika seseorang atau dia yang ngeblokir kamu, perasaan emosionalnya itu muncul, dia akan ngerasain rasa kangen dan kemudian akan ngebuka akses komunikasi di sini. Oke, aminkan. Mudah-mudahan kalian semua di sini ada akses komunikasi dengan dia. Karena Kevin lihat di sini ada niatan sih, ada niatan dia untuk ngebuka akses komunikasi. Namun perlu diingat ya, akses komunikasinya di sini bukan berarti dia mau balikan lagi sama kamu atau enggak. Karena yang dia rasakan itu ada sesuatu hal yang berubah, terutama dari dirinya dia. Kita balik ke signifikator, ada transisi di sini. Berarti transisinya ini bisa mengindikasi bahwa dia ngejalin komunikasi kamu ini karena mungkin terkait dari beberapa masalah, entah masalah hutang pihutang, entah masalah kebutuhannya dia dan lain sebagainya. Karena Kevin lihat di sini ada sesuatu hal yang dibutuhkan dari sahabat kebahagiaan ya. Selanjutnya ada energi apa lagi? Temperance. Hubungannya ini ada hubungan yang terarah sih sahabat kebahagiaan. Ketika kamu mungkin ngejalin hubungan cukup lama ya dengan seseorang, ini ternyata ada energi positif bahwa ada arah tujuan untuk menuju komitmen. Apakah ada pernikahan di bulan Juli? Tapi Kevin harapkan ada sih. Yang mungkin kalian yang lagi ngejalin hubungan sama-sama single ya, udah ngejalin hubungan cukup lama, ternyata di kartu Temperance di sini ada arah tujuan yang lebih jelas. Tentang komponen cinta terbentuk dari ranah komponen komitmen. Oke, ada komitmen yang terbentuk di sini. Ini adalah perubahan positif yang cukup bagus ya, yang hubungannya sama-sama single. Ternyata ada komponen cinta yang terbentuk yaitu komitmen. Lalu bagaimana untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin ngejalin hubungan secara gairah? Untuk secara gairah di sini ada energi kestabilan ya. Namun perlu diingat antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini terkadang berlawanan. Kenapa berlawanan? Karena si dia yang hubungannya lama sama dengan sahabat kebahagiaan, dia mencoba untuk mentransisikan posisinya dia. Ya, jadi mungkin ini berkaitan dari segi emosionalnya dia, perasaannya dia, ada hal yang bergairah warna baru. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan tidak bisa menangkap warna gairahnya dia yang baru, ini mungkin akan menjadi miskomunikasi ya. Oke, berhati-hati dengan miskomunikasi di sini. Kalian harus berhati-hati kalau misalkan kalian nggak bisa menangkap nih sahabat kebahagiaan, nggak bisa menangkap warna gairahnya dia yang baru, ini mungkin bisa mengindikasi terjadi miskomunikasi di sini. Tapi mudah-mudahan ada sebuah kestabilan ya. Lalu bagaimana tentang energi gairah seksual? Oke, kita bertemu di kartu Temperance, kestabilan ya. Kalau Temperance itu kestabilan. Kalau misalkan ngomongin tentang gairah seksual di energi kartu Temperance, ini punya sesuatu hal yang terstruktur. Jadi ketika moodnya dia bagus, moodnya sahabat kebahagiaan bagus, ini akan terkoneksi secara gairah seksual yang cukup bagus juga ya. Karena yang kita lihat secara energi, secara stamina, orang ini punya stamina yang cukup bagus di bulan Juli. Ini adalah hubungan yang suami istri. Oke, ada stamina bagus di sini, berarti ada warna baru. Dan sahabat kebahagiaan jangan egois ya ketika melayani sang suami atau melayani sang istri di sini ketika ngejalin hubungan secara gairah ya. Karena Kevin lihat di sini kestabilan kalian dari energi gairah seksual itu benar-benar harus terjaga. Kalau misalnya nggak terjaga, ini akan terjadi banyak sekali miskomunikasi. Oke. Hal yang terberat ketika ngejalin hubungan seksual itu ada feel yang sangat jarang sekali digunakan, yaitu komunikasi. Ketika kalian ngejalin hubungan seksual, kalian ada komunikasi di situ tentang bahasa cinta, dari kata sayang, dari kata rindu, honey, body, sweetie, atau apapun itu juga, itu mungkin susah diucapkan. Tapi ketika kalian ngobrol tentang perasaan ketika melakukan hubungan seksual, ini akan menjadikan nilai plus untuk hubungan kamu. Jadi kalau misalkan hubungan seksual itu jangan cuma eksekusi doang ya, eksekusi doang gitu-gitu doang. Nanti itu kan menjadi bosen dan nggak ngerasakan feel terutama dari keharmonisan. Nah makanya di sini untuk energi positifnya, perubahannya itu mungkin dari segi bahasa cinta, dari bahasa emosional perasaan ketika ngejalin hubungan seksual. Ini untuk hubungan yang suami istri atau mungkin juga kalian yang memiliki hubungan yang bergairah di sini, perbanyak komunikasi kalian ya. Hubungan kalian perbanyak dari ranah keintiman karena itu akan menghasilkan warna baru dalam gairah bercinta kamu. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu The Star. Hubungan kamu dengan dia memiliki arah tujuan yang sama ya. Ketika kalian mungkin disesatkan dari beberapa hal yang berkaitan dari masalah internal kalian, jika The Star ini muncul, kalian akan menemukan sebuah harapan, akan menemukan sebuah arah kembali. Yang kemarin-kemarin hubungannya itu melenceng ya. Ada perubahan, ada transisi di sini. Ada transisi bahwa kamu akan menemukan sebuah warna baru di dalam hubungan ini. Oke, ini energinya cukup positif ya, sahabat kebahagiaan. Yang positif itu ada di sini, ada di sini. Itu ada energi positifnya ya, bahwa
kamu akan menemukan sebuah arah yang lebih bagus di hubungan ini bersama dia ya. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi tentang perubahan positif dari hubungan kamu dan dia di bulan Juli ini ya. Oke, di bulan Juli tahun 2022. Ada perubahan positif apa yang hadir? Oke, ada sebuah penerimaan, ada teman baru masuk nih, ada teman baru, ada hubungan baru, dan ada pernikahan. Wow. Ini yang single ada pernikahan nih, ada perencanaan, karena Temperance ini juga memiliki makna tentang sebuah perencanaan ya. Apa sih yang direncanakan? Yaitu merencanakan tentang keseimbangan dari sebuah hubungan. Ada pernikahan yang sama-sama single merencanakan untuk pernikahan, ada warna baru yaitu teman baru atau hubungan baru. Oke, orang baru ini akan muncul. Ya mungkin kemarin sahabat kebahagiaan sempat healing ya, healing dari seseorang, tidak terkoneksi lagi dengan masa lalu. Ternyata ada orang baru masuk di sini di kartu 9 cup, menerima orang baru. Siapa sih orangnya? Ciri-cirinya Kevin lihat ini adalah orangnya makmur sih. Orangnya makmur, punya badan yang tidak kurus ya, sahabat kebahagiaan, tidak kurus, dan energinya ini orangnya lebih friendly sih. Friendly dan sabar. Mengasihkan. Kesan pertamanya ada apa orang ini? Kesan pertamanya adalah dia lucu banget. Dia lucu dan dia adalah humoris. Oke, mudah-mudahan ini bisa menghibur suasana hati sahabat kebahagiaan ya. Yang kemarin kalian tuh sempat ngerasain jenuh dengan hubungan toksik kamu berhasil move on, ternyata akan dihadapi bertemu dengan orang baru di sini. Lalu bagaimana untuk sahabat kebahagiaan yang patah cinta di sini? Untuk patah cinta yang kemarin sempat patah cinta, patah hati, kecewa sama orang, meskipun ada komunikasi lagi dengan pacar kamu, gebetan kamu, lain sebagainya, ini ternyata tidak merubah rasa kekecewaan kamu ya terhadap dia. Kecewa ada, mangkel ada, tapi membuat sahabat kebahagiaan di sini harus lebih bisa bangkit ya. Kita bertemu di kartu bernomor 5. Kartu bernomor 5 ini tentang sebuah evolusi. Apa sih yang dievolusi dari perasaan kamu yang berkaitan dari segi hal positif di sini? Ini akan menemukan cinta baru sahabat kebahagiaan. Ketika kamu sudah merasa, oh aku sama kamu tuh udah nggak ada hubungan lagi, kita tutup saja kisah kita berdua di sini. Dan ketika itu kalian akan mendapatkan sebuah teman baru, dan teman ini datangnya itu pertama jadi teman ya, PDKT dulu, ada ranah PDKT di situ. Namun untuk menerima segala bentuk perasaan emosional itu sahabat kebahagiaan belum bisa dan masih tahan dulu. Tapi di sini ada energi positif ya, bahwa dia itu bisa memberikan suasana, bisa menghibur sahabat kebahagiaan, karena energi positif di sini yang berkaitan dari masa lalu kamu memang sudah kelar, dan kamu akan didapetin orang yang benar-benar bisa menghibur kamu. Lalu tentang perubahan positif lagi di hubungan kamu dengan dia, yang notabene adalah hubungan yang karma. Banyak sekali masalah yang sifatnya adalah berkaitan dari sebab akibat, naik turunnya sebuah hubungan di sini. Oke. Harus lebih jujur pada diri sendiri ya sahabat kebahagiaan. Jangan pernah mengkhianati diri kamu sendiri. Ketika kamu ngerasa bahwa kurang nyaman dengan dia, alangkah baiknya cobalah untuk bisa healing sejenak ya. Healingnya gimana sih? Ya mungkin kamu mencari topik lain. Jangan selalu dijadikan dia itu sebagai topik utama dalam hidup kamu. Kalau misalkan dia dijadikan topik utama di dalam hidup kamu, ini pasti kamu akan merasakan beberapa toksik yang amat cukup kuat dan menyakitkan ya. Lebih baik cari topik lain ya sahabat kebahagiaan. Apa sih? Yaitu mencari sebuah kegiatan baru untuk kamu, biar kamu tuh nggak ngerasa terkunci di dalam sebuah hubungan yang memberatkan ya. Lalu hal positif lagi, ada perubahan di sini cukup bagus ya, di kartu 4 tongkat. 4 tongkat di dalam kartu tarot ini juga memiliki makna tentang sebuah pernikahan. Di bulan Juli itu hubungannya sama-sama single, merencanakan sebuah pernikahan. Apakah ada nih dari sahabat kebahagiaan yang merencanakan pernikahan? Karena Kevin melihat di sini ada arah tujuan, ada komitmen, dan komitmennya di sana adalah menikah. Oke, amin. Ini cukup bagus ya sahabat kebahagiaan di bulan Juli. Ternyata perubahan positif dari seseorang yang sudah meyakinkan hati kamu ternyata akan menghasilkan hal positif juga, yaitu tentang sebuah komitmen. Dan hal-hal lain sebagainya di kartu 4 tongkat di sini, ini tentang suatu tujuan yang tercapai. Ya, tujuan yang tercapai bagaimana? Ketika sahabat kebahagiaan mencoba untuk memperbaiki hubungan kamu bersama ranah internal kamu, ini ada hal yang positif juga ya, ada sebuah perbaikan di sini, sesuatu hal yang sifatnya adalah bekerja sama. Dia mulai mau bekerja sama dengan sahabat kebahagiaan untuk bertransformasi, transisi.
untuk menjadi hubungannya lebih baik lagi. Nah, kuncinya satu, ketika sahabat kebahagiaan diliputi masalah nih sama dia, kalian kerjasama, ayo sayang kita kerjasama, kita perbaiki hubungan ini. Di bulan Juli ini ada perubahan dari dia, dan dia ada pergerakan untuk mendapatkan itu semua, terutama memperbaiki hubungan bersama dia. Lalu kita bertemu di kartu Knight of Pentacles. Selain hubungan positif dengan kamu bersama dia, ada fokus yang tertuju sama sahabat kebahagiaan yang lagi bisnis bareng sama kekasih kamu, akan menemukan sebuah hasil yang positif di sini di kartu Knight of Pentacles. Namun berhati-hati ya untuk sahabat kebahagiaan, jika kamu itu adalah hubungan yang ranahnya diporotin terus sama pasangan kamu, lebih baik kamu harus benar-benar bisa memanajemen keuangan kamu ya. Karena yang kepindah di sini ada hal yang sifatnya bertekad dari ranah materi. Si dia ini mulai bertekad ke ranah materi kamu di sini. Sahabat kebahagiaan juga harus tahu, harus bisa memanage tentang uang yang diberikan kepada dia. Kalau enggak, bagaimana? Kalau enggak ya sahabat kebahagiaan akan mengalami kerugian di kartu 5 pentacle di sini di atas ya. Jadi selain energi positif di sini dari hubungan kamu dengan dia, ternyata ranah materi ini juga mempengaruhi kondisi emosional kamu sama dia. Ya boleh kamu percaya sama dia kalau misalkan dia mau bisnis atau apa, tapi harus benar-benar jelas loh sahabat kebahagiaan. Jangan terlalu mudah kasih uang atau pinjaman kepada dia. Boleh kasih pinjaman, tapi jangan terlalu mudah ya. Karena Kevin lihat energi di bulan Juli ini memang ada sesuatu hal yang sifatnya positif, tapi untuk merealisasikan itu semua butuh sekali waktu yang cukup lama. Oke. Karena di signifikator kita adalah kartu 6 pedang, di mana memiliki makna tentang transisi perubahan. Namun rintangannya itu yang dihadapi ada beberapa permasalahan, terutama dari gelombang-gelombang di sini. Gelombang itu gelombang lautan di sini menyimbolkan tentang permasalahan. Jadi kemungkinannya kalau misalkan masalah uang itu nggak stabil di sini. Jadi lebih berhati-hati ya. Kalau misalkan dia mau pinjam duit atau mau ngasih duit, harus hati-hati, harus tahu ini tujuannya buat apa gitu. Oke. Selanjutnya perubahan positif dari hubungan kamu dan dia di bulan Juli. Ada perubahan positif apa? Oke, perubahan positif apa? Kalau positif, ini mungkin bisa kita aminkan ya. King of Pentacle, wow. Bagus nih sahabat kebahagiaan. Kartunya kita kartu Pentacle loh. Kalau Pentacle ini masalah uang ya. Kerezekian di sini cukup positif, cukup bagus ya untuk sahabat kebahagiaan. Dimana untuk sahabat kebahagiaan yang ngejalin sebuah hubungan bisnis sendiri atau bekerja sendiri di sini, ini ada hal yang positif bahwa kamu akan mendapatkan banyak rezeki ya. Rezeki ini juga boleh kamu bagi, tapi kamu harus bisa memanajemen, jangan terlalu royal kepada pasangan kamu. Kalau kamu terlalu royal kepada dia, nanti ujung-ujungnya apa? Kamu memanjakan dia saja. Lebih baik untuk memanjakan diri sendiri loh sahabat kebahagiaan. Perawatan, kalian pergi ke salon, kalian beli baju baru, mungkin juga beli segala sesuatu hal yang sifatnya adalah menjadi kebutuhan kamu. Lalu kita bertemu di kartu Two of Pentacle. Kartu Two of Pentacle, jika mungkin sahabat kebahagiaan berada di dalam sebuah pertimbangan atau pilihan yang membuat kamu dilema, lebih baik jangan ambil keputusan apapun di situ. Lebih baik cari sebuah suasana dulu yang tenang. Karena yang kita lihat di bulan Juli ini, ketika kalian berada di kondisi banyak sekali pertimbangan atau pilihan, ini justru jawabannya lebih ke jawaban tidak ya. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan pengen cari aman di sini, lebih baik jangan ambil dulu kesempatan atau keputusan itu yang membuat kamu bingung atau dilema. Lebih baik kamu diam dulu sejenak, butuh waktu kurang lebih sekitar 2 minggu untuk bisa mengambil keputusan itu. Karena kayak lihat di sini, ini lebih ke dalam diri kamu yang diliputi dilema ya. Kalau dilema itu muncul, energi positifnya adalah kamu jangan ambil keputusan dulu di situ ketika kamu dilema. Karena apa? Ketika sahabat kebahagiaan ngambil keputusan di situ tanpa ada sebuah istilahnya menganalisa, mengevaluasi hubungan kamu dengan dia, ini justru akan merugikan untuk sahabat kebahagiaan. Lebih baik kondisi dilema di bulan Juli ini, jangan ambil keputusan terlalu tergesa-gesa, butuh waktu 2 minggu untuk bisa ngambil keputusan itu ya. Dan di kartu Two of Pentacle ini tentang sebuah komunikasi juga masuk juga ya, ada sebuah interaksi di sini karena simbolnya di sini ada sesuatu hal yang dipegang. Pentacle-nya dipegang di sini kanan dan kiri, berarti memang ada sebuah interaksi ya, antara diri kamu dengan dia yang hubungannya terblokir. Ini terhubung kembali ya, tapi ego kamu harus diturunkan. Kalau ego kamu tidak diturunkan, ini hubungannya itu menjadi tidak nyaman. Hubungannya itu banyak sekali dari bahasa chattingnya itu lebih banyak penekanan, bukan peredaan, atau istilahnya hubungan kamu itu stabil. Jadi lebih baik ketika dia mencoba untuk
berkomunikasi dengan kamu lagi di sini secara WhatsApp atau mungkin juga koneksi secara chatting dan lain sebagainya, ini harus tenang dulu. Harus tenang dulu. Gak boleh memberikan judgment, ngejudge dirinya dia, karena membuat hubungannya menjadi tidak stabil. Lalu kita bertemu di kartu The High Priestess. The High Priestess itu hal positifnya adalah sahabat kebahagiaan sudah mau didengar sama dia ya. Dia sudah mau mendengar kamu. Yang kemarin-kemarin nih sahabat kebahagiaan yang berhadapan dengan energi si pekok ya. Energi si pekok itu terkadang tidak mau mendengarkan kamu ya. Ya, dia memang tidak peka sama kamu. Tapi di sini di bulan Juli ini ada energi yang cukup positif ya. Dia sudah mau mendengarkan kamu di sini karena ada sebuah transisinya juga di sini ya. Meskipun dia mendengarkan kamu, belum tentu dia bisa memberikan warna hal yang terbaik untuk kamu ya. Karena didengar ya udah didengar doang, tidak diberikan sebuah hal yang positif buat kamu yang merasa kamu yakin banget sama dia ya. Berhadapan dengan si pekok. Ya, untuk energinya dia memang dia sudah mau mendengarkan di situ ya, sudah mau menerima kamu. Tapi jangan terlalu percaya sama dia ya sahabat kebahagiaan, karena dia belum bisa menunjukkan tentang rahasianya dia kepada kamu. Oke, masih ada yang diumpet-umpetin nih di sini nih. Dan kita bertemu di kartu 8 cup ya sahabat kebahagiaan. Untuk energi kartu 8 cup di sini yang Kevin lihat memang ada sebuah perencanaan yang cukup positif, kegembiraan dengan dia. Hubungannya ini peningkatan. Ketika kalian ngejalin hubungan dengan siapapun saja, entah hubungan alternatif di sini, ini ada sebuah peningkatan dari ranah emosional ya. Karena Kevin melihat di sini sesuatu hal yang sifatnya adalah menggembirakan itu muncul ya. Jadi hubungannya itu nggak kaku kayak kanebo kering ya. Mungkin kanebonya sudah dikasih air di situ sehingga membuat hubungan kamu ini ngerasa gembira. Oke. Ini beberapa perasaan emosional, perubahan positif dari hubungan kamu dengan dia ya. Dan Kevin akan cek ya untuk energinya menggunakan kartu Oracle. Apakah ada hal positif lain terkait hubungan kamu bersama dia? Oke, kita cek. Ada energi apa ya yang terhubung antara diri kamu? Perubahan positif dari hubungan kamu dan dia. Oke, kita cek bersama-sama. Oke, ada self. Self ini tentang sebuah pengembangan diri ya, sahabat kebahagiaan. Nah, yang lagi healing ya, ranah-ranah healing di sini ini ternyata energi positifnya cukup bagus ya, bahwa sahabat kebahagiaan lebih mencintai diri sendiri, lebih fokus pada diri sendiri. Ketika kamu mungkin kemarin-kemarin ngejalin hubungan yang tidak nyaman sama kamu, ini ternyata membuat diri sahabat kebahagiaan ini lebih self healing, mencintai diri kamu sendiri, dan kamu sudah bisa melihat tentang sebuah kenyataan. Nah, kemarin tuh Kevin pembacanya tuh berat banget ya, di risalah suara hati, di energi pembacaan lain sebagainya. Itu energinya berat banget loh. Dan ketika sahabat kebahagiaan sudah menyadari dari pembacaan Kevin di situ, sisi kebangkitannya itu justru bangkit di dalam diri kamu sendiri, sudah bisa menerima kenyataan dan lebih mencintai diri sendiri. Oke, yang kemarin lagi toksik, hubungannya toksik banget, sudah sadar di sini, ternyata lebih mencintai diri sendiri itu lebih nyaman ketimbang ngurusin orang lain. Oke, self healing masuk di sini. Mudah-mudahan untuk sahabat kebahagiaan yang self healing di sini bisa sembuh secara total ya, dan lebih menuruti apa kemauan diri sendiri, bukan menuruti kemauan orang lain ya, yang membuat kamu tuh menjadi bermasalah. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Ada message. Oke, ada sebuah pesan yang masuk di dalam komunikasi kamu dengan dia. Ini ternyata adalah pesan positif ya, sahabat kebahagiaan. Yang kemarin-kemarin hubungan kamu dengan dia diblokir dari ranah chatting, hubungan klasik ya, ranah chatting itu SMS mungkin ya. Ada nggak sih sahabat kebahagiaan yang masih menggunakan SMS gitu? Karena Kevin melihat di sini hubungan klasik itu masuk ya. Yang ranahnya hubungan klasik ini, Kevin melihat memang ada sebuah pesan yang cukup berkesan, terutama dari ranah sahabat kebahagiaan. Dan mudah-mudahan pesan ini juga bisa memberikan warna baru, energi positif baru untuk kamu, karena signifikator kita tentang transformasi dan juga transisi. Di sini ada perubahan, ada move di situ. Memang secara move, secara komunikasi di sini hadir ya sahabat kebahagiaan. Mudah-mudahan yang kemarin kalian tidak terjalin cukup lama secara komunikasi dengan seseorang, ini bisa memberikan sebuah pesan yang positif untuk sahabat kebahagiaan ya. Tapi kuncinya satu, sahabat kebahagiaan jangan terlalu banyak ngejudge ya. Kalau misalnya terlalu banyak ngejudge di kartu Two of Pentacles di sini, ini juga bisa membuat hubungan kamu itu rawan miskomunikasi, sehingga dia akan blokir kamu kembali. Ya, manfaatkanlah hubungan ini. Kalau misalkan dia membuka komunikasi, manfaatkan untuk perbaikan, bukan mengejudge. Oke. Selanjutnya ada energi lagi.
Oke, energi apa lagi di sini? Ternyata energinya home. Oke, home berkaitan juga di energi bulannya Cancer ya, sahabat kebahagiaan. Cancer itu tentang rumah, Cancer itu tentang sebuah kenyamanan. Ternyata sebuah kenyamanan di dalam rumah kamu ini ternyata akan memberikan sebuah kehangatan baru ya, sahabat kebahagiaan. Mungkin kerabat-kerabat kamu, saudara kamu yang kemarin-kemarin itu sempat lama nih nggak pulang, ternyata mereka kembali pulang untuk menghangatkan suasana. Dan bagaimana tentang perubahan positif hubungan kamu dengan si dia ya, si dia sudah mau pulang ke rumah, sahabat kebahagiaan, yang hubungannya nih suami atau istrinya hilang di bulan Juli, dia akan kembali ke rumah karena kartunya adalah home. Oke, dia akan kembali di tempat asalnya ya, yang menghilang. Tapi mudah-mudahan yang suami kamu atau istri kamu yang hilang nih, yang mungkin istilahnya adalah lagi marahan, dia pergi kemana. Ketika dia kembali di sini, mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah perubahan ya. Karena Kevin lihat di sini memang ada sebuah pesan, ada sebuah self di sini, perbaikan terutama dari diri sendiri. Jangan terlalu ngejudge ya. Kalau misalkan dia datang ke rumah kamu ingin mencoba untuk memperbaiki, maka bantu dia untuk memperbaiki itu semua ya. Oke, positif nih energinya. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Ada air. Oke. Elemen udara hadir di sini. Elemen udara ini terkait dari segi komunikasi ya, sahabat kebahagiaan. Nah, karena ada sebuah komunikasi yang muncul di sini, ini berkaitan juga dari hubungan yang pemblokiran. Pemblokiran dibuka komunikasinya. Tapi ingat pesan Kevin ya, untuk hubungan yang komunikasinya diblokir, kemudian ketika dia ngebuka blokiran di sini, jangan pernah toksik ketika dia berhubungan di situ, dan jangan pernah mengungkit-ngungkit. Lebih baik perbaiki hubungan kalian, permasalahan kalian apa, perbaiki dulu dari komunikasi di situ. Kalau misalkan diungkit, ini justru energi penolakannya itu hadir kembali, dan sahabat kebahagiaan rawan ditinggalkan karena kartu transisi di sini bisa memiliki makna tentang move on. Oke. Selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Ada kartu cycle. Cycle ini tentang sebuah siklus ya, siklus tentang sebuah perjalanan. Ketika sahabat kebahagiaan mengalami sebuah kondisi emosional, kamu mungkin hari ini gembira. Kegembiraan kamu ini pasti akan berulang kembali. Ketika kamu mengalami sebuah kesedihan itu pasti akan berulang kembali. Kalau kalian mengalami momen di mana sahabat kebahagiaan merasa terluka, ya terluka itu nggak sekali doang sih, sahabat kebahagiaan. Kalian juga pernah terluka beberapa kali, dan ketika kalian mengalami hal yang tidak mengenakan di situ, terluka berulang kali, kalian pasti sudah tahu bagaimana cara keluar dari kondisi seperti itu. Belajar dari sebuah pengalaman. Kalau misalkan kamu putus cinta, kondisi kamu ini seperti ini, dia mengalami hal yang sifatnya adalah mengulang lagi. Kalian sebenarnya sudah tahu bagaimana kondisinya untuk bisa lepas dari itu semua. Terkadang sahabat kebahagiaan hanya menikmati sisi sedihnya saja dan lupa bagaimana cara keluar di situ. Padahal sebenarnya kamu tuh dari kemarin-kemarin kalian mengalami momen seperti itu, kaliannya juga bisa keluar sendiri di situ. Ya, alangkah baiknya kembali lagi ke dalam kondisi di mana sahabat kebahagiaan sudah bisa melalui itu semua. Karena prosesnya di sini memang ada proses. Jangan pernah menyerah terhadap kondisi apapun, jadilah manusia yang lebih kuat. Kalau lebih kuat itu bagaimana caranya? Self healing dan lebih mengutamakan diri sendiri, bukan mengutamakan orang lain. Karena kalau misalkan sahabat kebahagiaan selalu memberikan peran utamanya adalah dia saja, ini tidak akan membentuk diri kamu menjadi hal yang positif ya, terutama dari segi perubahan. Siklus ini memang siklus pengulangan. Sahabat kebahagiaan yang hubungannya karma nih, ketemunya sama orang-orang itu aja, udah move on balik lagi sama itu, udah move on balik sama itu. Lebih baik di bulan Juli ini kalian untuk bisa menganalisa lagi hubungan kamu dengan dia ya. Harus bisa menganalisa, harus merenungi lagi, ini sebaiknya baik diteruskan atau enggak ya. Karena siklusnya itu akan terus-terusan berulang ya. Simbolnya ini adalah Ouroboros ya, seekor ular yang menggigit ekornya. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi? Oke, life tentang sebuah hidup, perjalanan hidup itu memang kadang enak, kadang nggak enak ya. Tapi segala itu semua kita harus bisa selalu bersyukur kepada Sang Yang Widya, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa ketika kita bersyukur kepada Tuhan tentang makna hidup ini, pasti kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Jangan pernah mengeluh tentang keadaan emosional apapun. Ketika kita mengeluh, ini justru akan ngedistract energi negatif terhadap diri kita, terutama dari pikiran. Semakin banyak mengeluh, ini akan mempengaruhi pikiran kamu, dan hal itu bisa menjadikan sebuah kenyataan. Lebih baik nikmati hidup ini dengan energi positif. Ketika sahabat kebahagiaan sudah mengafirmasikan energi positif di sini, ini akan menjadi kebaikan untuk kamu. Simbolnya di sini ada sebuah benih ya, benih biji. Ini biji apa sih? Biji apa sih? Kecambah atau apa gitu ya? Kevin nggak tahu biji-bijian ya. Ini ada biji gitu ya. Ini akan tumbuh.
akan tumbuh menjadi pohon. Sahabat kebahagiaan itu seperti itu. Kamu adalah benih. Ketika benih kamu itu ditanam dan dirawat dengan baik-baik, maka itu akan menghasilkan pohon yang memiliki buah. Tapi ketika sahabat kebahagiaan punya biji nih, punya benih, dibiarkan begitu saja, maka dia akan tumbuh menjadi tanaman liar. Lebih baik maknai hidup ini adalah bagaimana sahabat kebahagiaan ini bisa menciptakan vibrasi positif di dalam pikiran kamu. Ketika vibrasinya positif di situ, artinya sahabat kebahagiaan sudah bisa merawat diri kamu untuk tumbuh berkembang menjadi hal yang lebih baik lagi. Kalau kita afirmasi positif, hal itu akan terjadi. Ini adalah hukum law of attraction ya sahabat kebahagiaan. Oke. Selanjutnya ada energi positif Abah terkait hubungan kamu dengan dia. Ada healing sahabat kebahagiaan ternyata ya. Ini namanya healing nih. Gambarnya adalah burung. Ada healing di sini, ada energi negatif. Panah ini adalah energi negatif yang keluar. Artinya segala bentuk toksik di dalam diri kamu ini sudah bisa dikeluarkan ya. Yang mungkin biasa melakukan sebuah meditasi, grounding, healing. Ini ternyata menghasilkan hal positif ya, bahwa diri sahabat kebahagiaan akan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang sakit ini akan kembali pulih ya sahabat kebahagiaan, terutama disakiti oleh dia, disakiti oleh pasangan kamu atau seseorang yang kamu cintai di situ, yang disakiti ternyata sudah ada penyembuhan, sudah bisa healing di sini, dan healing ini memberikan sebuah perubahan positif terutama dari segi kesadaran kamu ketika ngejalin hubungan dengan seseorang. Oke, ternyata energi healing di bulan Juli itu cukup banyak ya sahabat kebahagiaan, banyak afirmasi tentang healing di bulan Juli. Mudah-mudahan healing ini bisa memberikan suasana hati kamu lebih bahagia. Dan terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin? Yang pertama kita bertemu di kartu Hermit. Hermit ini masuk ke energinya Virgo. Lalu kita bertemu di kartu 5 Pentacle masuk ke Taurus. Ada kartu Ace of Swords. Semua zodiak elemen udara termasuk Gemini, Libra, Aquarius ini masuk ya. Temperance masuk ke Sagittarius. Lalu Aquarius hadir di kartu The Star. 9 cup masuk ke energinya Pisces. Ada kartu 5 cup masuk ke energinya Scorpio. Gemini juga hadir di kartu 10 pedang. Ada kartu 4 tongkat masuk ke energinya Aries. Ada kartu Knight of Pentacle. Untuk energi kartu Knight of Pentacle ini adalah zodiak berelemen tanah ya. Terkuatnya adalah Virgo. Virgo dekan pertama, dekan kedua. Kemarin ada yang nanya, Kevin dekan itu apa? Dekan itu per tanggalnya zodiaknya itu dibagi 9 atau 10 ya. Kevin ingatkan nih yang mungkin baru bergabung ya. Untuk dekan pertamanya Virgo itu tanggal 23 Agustus sampai dengan 1 September. Dan kemudian dekan keduanya Virgo itu September tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 September. Lalu transisinya itu masuk ke energinya Leo. Leonya ini ada di Leo dekan ketiga ya. Dekan ketiganya Leo itu Agustus tanggal 12 sampai dengan Agustus tanggal 22 hadir di sini. King of Pentacle masuk ke energinya Taurus ya. Taurus ini ternyata lebih self healing. Taurus, kamu kalau yang self healing di sini, yang kamu fokus pada diri kamu sendiri, ini rezeki kamu banyak banget loh. Banyak banget pencapaian dari diri kamu. Ya mungkin kemarin kalian ngerasa fokusnya itu sama orang itu aja nggak menghasilkan apapun. Ketika kamu fokus ke ranah materi, ini energinya bagus, berkelimpahan, terutama dari ranah materi. Oke, selamat untuk Taurus di bulan Juli. Lalu kita bertemu di kartu Two of Pentacle ya, masuk ke energinya Capricorn. Ada kartu The High Priestess masuk ke energinya si Cancer. Lalu kita bertemu di kartu 8 Cup masuk ke energinya Pisces. Dan untuk signifikator kita di sini ada kartu 6 pedang. 6 pedang yang Kevin lihat di sini paling kuat itu adalah energi perubahan, terutama dari transisi dan move on. Hal positif ini untuk Aquarius. Ini beberapa energi zodiak yang hadir di pembacaan Kevin, dan kita cek untuk inisial nama. Ada inisial nama apa yang hadir di pembacaan kita? Oke. Untuk inisial namanya di sini ada huruf B untuk Bravo. Lalu di sini ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf E untuk Eko, ada huruf U untuk Ultra. Lalu selanjutnya di sini ada huruf K untuk Korea, ada huruf V untuk Viera, ada huruf Ada huruf K untuk Korea lagi. Ini Korea ya. Ini adalah huruf E ya, sahabat kebahagiaan, warnanya pudar. Ada huruf E dan F ya hadir di situ. Ada huruf R untuk Romeo. Ada huruf L untuk Luna
dan yang terakhir ada huruf W. Jadi namanya di sini ada huruf B, Bravo, J, Jamaika, H, Hotel, E, Eropa, ada huruf U untuk Ultra, ada K untuk Korea, ada huruf V untuk Viera, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf R untuk Romeo, ada L untuk Luna, ada W untuk Woman. Ini inisial-inisial nama yang energinya terbaca ya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk tema kita hari ini. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Untuk kalian yang pengen personal reading, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.